556, perubahan drastis. Saat Ningxi mengikuti Penatua ke aula perjamuan, semua orang mulai berbisik satu sama lain. Siapa gadis di samping Penatua Ning? Dia datang ke sini berpakaian seperti itu. Aku mendengar Penatua memanggilnya Xiaoxi barusan, mungkinkah putri angkatnya, Ningxi? Jadi itu dia, sudah 5 tahun dan dia masih seperti itu, tidak ada perbaikan sama sekali. Hehe, dia masih memakai barang bajakan setelah 5 tahun. Apakah seleranya dalam pakaian tidak membaik? Ningxi telah berkeliling untuk berbelanja furnitur untuk dekorasi studio dengan Gong Shangze dan Little Treasure, jadi dia dengan santai mengenakan jaket kulit dengan celana jeans, dan mengikat kuncir kuda yang rapi. Namun, karena semua wanita di sana malam itu mengenakan gaun panjang dan sepatu hak tinggi, dia menonjol seperti jempol yang sakit. Penatua itu kebulan tentang kembalinya cucunya dan tidak peduli tentang apa yang dikenakan Ningxi, jadi dia terus berbicara dengan Ningxi sampai Zhuang Lingyu harus mengingatkannya tentang para tamu yang menunggunya. Akhirnya, dia membiarkan Ning Tianxin menemani Ningxi untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Setelah Penatua pergi untuk menemui para tamu, sedikit senyum meninggalkan wajah Zhuang Lingyu saat dia memandang Ningxi dengan rendah hati. Lihatlah di cermin, apa kamu tidak tahu hari apa ini? Ning Xueluo bergegas untuk berkata, Ibu, jangan salahkan suster, dia pasti bergegas ke sini dan tidak punya waktu untuk berubah. Dia bertindak seolah-olah dia takut Ningxi marah padanya. Dia berjalan menghampirinya, Kakak, jika kamu tidak keberatan, apakah kamu ingin berganti pakaian dengan salah satu pakaianku di lantai atas? Apa yang kamu tunggu? Pergi dan ikuti Ning Xueluo untuk berubah. Kamu sudah sangat sibuk tetapi kamu tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Siapa yang tahu masalah apa yang kamu terlibat? Bagi Zhuang Lingyu, Ningxi adalah kutukan keberadaannya dan dia bahkan tidak bisa berdiri menatapnya. Ketika dia masih muda, Ningxi akan malu jika dia dimarahi seperti itu terakhir kali, tapi sekarang dia hanya melirik Zhuang Lingyu. Oh, tidak masalah bagimu apakah aku berubah atau tidak. Apakah kamu tidak terlalu mengendalikan, Nyonya Ning? Dia kemudian memegang tangan Ning Tianxin dan menuju pencuci mulut. Kamu, Zhuang Lingyu tergagap frustrasi. Xueluo, lihat dia, apakah dia masih memperlakukanku sebagai seorang ibu? Dia tidak punya sopan santun sama sekali. Ning Xueluo sangat senang ketika dia menghibur Zhuang Lingyu dan berpura-pura berbicara untuk Ningxi, tetapi semakin dia berkata, semakin membenci Zhuang Lingyu untuk putrinya sendiri berlari. Tidak menyadari kemarahan ibunya, Ningxi duduk di meja dengan Ning Tianxin. Dia menahan diri untuk minum anggur dan tidak merasa canggung menabrak tempat yang asing. Seolah-olah tempat itu adalah taman halaman belakang rumahnya dan apa yang terjadi di sini hanyalah pertunjukan lucu yang dia anggap sebagai hiburan. Ning Tianxin menatap adik sepupunya dengan sikap acuh tak acuh karena terkejut. Xiaoxi, kamu telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Ningxi mengangkat alisnya. Sudahkah aku? Ketika dia ditemukan mengenakan gaun robek 5 tahun yang lalu, dia ingat merasa seperti dia mungkin Pepe juga telanjang di depan umum dan dunianya runtuh di bawah ejekan dan terlihat jijik dari semua orang. Tapi sekarang, sebagai perbandingan, tampaknya ada perubahan drastis selama bertahun-tahun. 557, bagaimana dia bisa memotong diri dari keinginan duniawi ketika ada godaan? Sebenarnya, sebelum dia tiba, dia merasa gugup dan enggan ketika dia berpikir tentang bertemu keluarga Ning. Trauma dari masa lalunya terlalu menyakitkan untuk dilupakan dengan mudah dan itu masih menghantuinya dalam bentuk mimpi buruk. Tapi hadir di sana, menghadapi tatapan aneh dari orang-orang itu dan ejekan dari orang tuanya sendiri, bersama dengan tindakan munafik Ning Xueluo yang biasa, dia tidak cemas seperti yang dia perkirakan. Bahkan tidak ada sedikit pun kemarahan atau kemarahan. Waktu benar-benar bisa mengubah seseorang. Sebelum dia menyadarinya, semua hal yang sangat dia pedulikan sebelumnya tidak penting lagi sekarang. Kamu bukan hanya lebih cantik, kamu benar-benar mendapatkan kepercayaan diri yang lebih besar. Aku bisa melihatnya, terutama di matamu. Bagaimana aku mengatakannya? Ada kekuatan yang tidak diketahui dari mereka, seperti kelahiran kembali burung phoenix. Bangkit dari abu,
Ning Tianxin memberitahunya dengan penuh semangat meskipun dia merasa sedikit sakit hati. Orang tidak berubah tanpa alasan dan dia tidak tahu apa yang memicu perubahan Ningxi hari ini. Dia merasa aneh ketika Ningxi pergi ke luar negeri 5 tahun yang lalu, tetapi dia merasa tidak berada dalam posisi untuk bertanya tentang hal itu. Ningxi tersenyum dan menangkupkan dagunya di tangannya. Sepupu sister, kamu bahkan punya bakat untuk memuji orang. Aku serius, Ning Tianxin menjawab. Ningxi menghirup anggur dan menghela nafas. Cinta melahirkan kesedihan, cinta melahirkan rasa takut. Mereka yang telah meninggalkan cinta bebas dari kesedihan dan ketakutan. Mungkin itu karena aku tidak peduli lagi bahwa tidak ada yang penting sekarang. Kau lebih kuat ketika bebas dari keinginan. Ning Tianxin tampak agak pucat mendengar kata-kata Ningxi. Xiaoxi, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kedengarannya seperti kamu memutuskan dirimu dari ikatan duniawi? Ningxi batuk. Dia hanya bercanda tapi Ning Tianxin jelas takut, jadi dia cepat menghiburnya. Sis Xin, aku hanya bercanda, jangan khawatir. Dia terobsesi dengan godaan di sekelilingnya, bagaimana dia bisa memutuskan hubungan dengan duniawi. Akan lebih bagus jika dia benar-benar bisa mencapai itu. Ningxi mengobrol dengan Ning Tianxin dengan senang hati sementara gosip tentang dirinya sebelumnya segera berhenti karena Ningxi tidak memedulikan mereka. Tujuan utama mereka di sini adalah untuk mendapatkan sisi baik tetua dan Ning Yaohua. Mereka tidak di sini untuk melihat putri adopsi yang tidak penting. Malam datang. Semakin banyak tamu datang dan ruang perjamuan dipenuhi orang. Ning Yaohua berusaha sekuat tenaga untuk membuat yang lebih tua bahagia. Dia meminta orang-orang untuk membawa hadiah yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia telah menyiapkan layar Red Coral 8 Tracer yang dibuat dengan indah yang tampak sangat mewah. Semua orang memujinya dan menyebutkan bagaimana berbakti Ning Yaohua. Penatua hanya melihatnya dan membiarkannya meluncur. Dia tidak terlihat sangat bahagia, rupanya karena dia masih marah. Ning Xueluo memberi ayahnya tatapan menghibur dan menembak belati Ningxi. Dia pergi ke yang lebih tua dengan kotak kayu yang penuh dengan ukiran rumit di tangannya. Kakek, selamat ulang tahun. Ini adalah hadiah yang aku pilih sendiri, kuharap kamu akan menyukainya. Zhuang Lingyu memulai, ayah, buka. Perusahaan Xueluo mulai mendapatkan uang baru-baru ini dan dia menggunakan uangnya sendiri untuk membelinya untuk Anda. Saya telah menyebutkan membayarnya, tetapi dia bersikeras mempersiapkan hadiah itu sendiri agar tulus. Sang penatua melirik cucunya dan membuka kotak itu dan perlahan. Setelah melihat apa yang ada di dalamnya, ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Di dalam kotak itu ada gelang yang terbuat dari manik-manik batu giok. 558, hadiah yang dipertanyakan. Hadiah Ning Yaohua jelas merupakan kasus pembelanjaan yang tidak tulus. Di sisi lain, upaya Ning Xueluo yang hadir memancarkan persiapan. Dia tahu bahwa dia mencintai giok dan juga seorang Buddhis yang setia, jadi dia memilih untuk memberinya gelang manik-manik giok. Saat Ning Ziyuan menilai gelang itu, Ning Xueluo berdiri di depannya dengan tenang. Terlepas dari kegelisahan di matanya, si penatua sangat mencintainya. Ning Xueluo telah tinggal bersamanya sejak dia masih kecil dan bahkan setelah diketahui bahwa dia bukan cucunya yang sebenarnya, dia masih memperlakukannya seperti salah satu cucunya sendiri. Dia hanya tidak menyukai sikap putra dan menantunya yang tertua. Ning Ziyuan menghela nafas dan dengan lembut berkata, terima kasih atas hadiah Anda, saya sangat menyukainya. Ning Xueluo tampak lega mendengar pujian kakeknya. Matanya sedikit memerah dan dia dengan gembira berkata, aku senang kamu menyukainya, kakek. Pria tua itu merasa kasihan padanya setelah mendengar ketulusan gadis itu dalam suaranya. Dia tidak ingin melibatkannya dalam pertengkarannya dengan putra dan menantunya. Dia kemudian menasihatinya, karir Anda penting tetapi ingatlah untuk menjaga kesehatan Anda, terutama karena Anda seorang gadis. Jangan memaksakan diri sendiri. Ning Xueluo mengangguk berat, merasa tersentuh. Mengerti, kakek. Zhuang Lingyu dan Ning Yaohua saling memandang setelah mereka melihat bahwa wajah sesepuh itu penuh kehangatan. Mereka memandang Ning Xueluo, harta dan kebanggaan mereka. Para kerabat dan para tamu di samping memulai aliran pujian mereka. Oh, warna batu giok terlihat sangat bagus. Kurasa harganya setidaknya 2 atau 3 juta dolar.
Itu bukan masalah besar. Merek Sueluo menghasilkan laba puluhan juta hanya musim ini. Terlebih lagi, dia adalah superstar yang terkenal. Penatua Ning, Anda benar-benar diberkati. Anak-anak dan cucu Anda sangat cakap dan berbakti. Di sudut, Ning Si yang mengobrol dengan Ning Tianxin mengerutkan kening ketika dia melihat hadiah Ning Sueluo untuk kakek mereka. Kebetulan sekali. Hadiah Ning Sueluo sama seperti Ning Si, gelang yang terbuat dari manik-manik batu giok. Matanya bertemu tatapan Ning Sueluo. Ning Sueluo mengarahkan pandangannya pada hadiah di meja mereka. Mata licik itu, mereka tampak seolah-olah dia sudah tahu apa yang direncanakan Ning Si untuk diberikan dan bahwa dia sengaja menyiapkan hal yang sama. Jelas, hadiah Ning Sueluo setidaknya 10 kali lebih mahal daripada hadiah Ning Si. Dia sengaja ingin mempermalukannya di depan semua orang. Ning Sueluo menyeringai, lalu memberitahu sesepuh itu, "Kakek, aku mendengar bahwa Sister juga telah memberi Anda hadiah." Dia dengan polos tampak seolah-olah dia hanya mencoba untuk membuat kakek bahagia. Karena identitas asli Ning Si masih belum diumumkan, Ning Yaohua dan Zhuang Lingyu akan terhindar dari kesalahan terlepas dari insiden memalukan yang terjadi sejak dia adalah anak perempuan adopsi yang diketahui publik. Pada saat yang sama, dia bisa membuat kakek kesal dengan Ning Si, karenanya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Seperti yang diharapkan, Penatua tidak memperhatikan niat sebenarnya Ning Sueluo. Dia menatap Ning Si dengan gembira. Apakah itu benar, Xiao Si? Ning Tianxin memandang Ning Sueluo, lalu berbalik ke Ning Si, indera tajamnya memperingatkannya bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Xiao Si, tunggu. Dia tidak bisa mengatakan apa yang Ning Sueluo rencanakan, tapi sudah jelas bahwa apapun itu tidak akan membantu meningkatkan hubungan antara Ning Si dan kakek, membuatnya semakin tidak mungkin bagi Ning Si untuk bersinar di bawah cahaya positif di acara seperti ini. 559, tidak cukup setelah memamerkannya 800 kali. Apa? Harta tak ternilai harganya. Apakah kamu bercanda? Ying Fanglin berteriak padanya. Ekspresi Jin Xuanxuan berubah dan dia menghentikannya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Yang berbicara adalah Penatua Si. Siapa Penatua Si? Ying Fanglin bertanya, bingung. Dia dari keluarga yang berdagang batu giok dan batu permata. Satu-satunya si Boi. Jin Xuanxuan mengingatkannya dengan putus asa. Jadi itu siapa dia? Tapi itu tidak mungkin. Ketika kami bergosip dengan Ning Sueluo untuk minum teh terakhir kali, dia menyebutkan bahwa dia membeli giok $150.000 sebagai hadiah. Apakah aku salah dengar? Tidak, dia memang mengatakan itu terakhir kali, tapi Penatua Si tidak bisa salah. Itu akan menjadi penghujatan. Saat dia mendengar deklarasi si Boi dan diskusi sengit antara Ying Fanglin dan Jin Xuanxuan, ada sedikit ketidaksenangan dalam ekspresi Ning Sueluo tapi dia masih tetap tenang. Dia yakin bahwa dia telah mendengar bahwa Ning Si membeli gelang itu seharga $150.000. Bagaimana itu bisa salah? Meskipun si Boi terhormat dan telah menilai batu giok sepanjang hidupnya, apakah dia telah membuat kesalahan saat ini? Sebenarnya tidak banyak orang yang hadir malam itu tahu banyak tentang batu giok. Teman-teman Ning Sueluo baru saja menyampaikan komentar sebelumnya dan beberapa orang mulai bergema ketika mereka melihat teman-temannya berbicara dengan penuh percaya diri tentang hal itu. Namun, sekarang Penatua Si telah menyatakannya sebagai harta yang tak ternilai, semua orang tidak yakin siapa yang harus didengarkan. Bahkan Ning Ziyuan bingung. Meskipun dia hanya seorang hobiis dan tidak sepandai si Boi dalam menilai batu giok, dia tahu 1 atau 2 hal tentang batu permata. Giok Ning Si baik-baik saja tapi itu pasti tidak terlihat seperti sesuatu yang dilebih-lebihkan sebagai harta yang tak ternilai. Ning Ziyuan memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Penatua Si, apa maksudmu? Harta berharga apa? Si Boi tidak berani mengambil kesimpulan, jadi dia berbicara, Ziyuan, apakah kamu keberatan membiarkan saya melihat gelang itu? Ning Ziyuan menyerahkannya. Setelah melihatnya beberapa lama, dia mengeluarkan gelas pembesar dari saku kemejanya dan menatap salah satu manik-manik dengan penuh semangat. Apa yang sebenarnya kamu lihat? Ning Ziyuan bertanya dengan tidak sabar. Para pengamat memandang dengan penuh rasa ingin tahu,
berdiskusi dan tidak percaya selama semenit bahwa batu giok ini adalah harta yang tak ternilai. Pasti kesalahan di pihak si Boyi karena usianya yang sudah lanjut. Ningxi, apakah kamu yakin giok baik-baik saja? Ning Tianxin bertanya, masih khawatir bahwa Ning Xueluo telah melakukan sesuatu untuk itu. Ningxi mengangkat bahu dengan polos. Aku bisa menjamin bahwa ketika aku membelinya, itu masih baik-baik saja. Bisakah Jade Treasury memberinya batu giok yang cacat? Pekerja yang telah melayaninya kemudian tampak sangat baik. Apakah dia disuap oleh Su Yimo? Ningxi mulai mengajukan kecurigaannya sendiri. Pada akhirnya, ketika si Boyi selesai menilai, dia tiba-tiba melepaskan gelang manik-manik giok dari pergelangan tangannya dan menunjukkannya kepada Ning Ziyuan. Ziyuan, bagaimana menurutmu tentang gelangku? Ning Ziyuan menjadi sangat cemburu. Kamu orang tua, itu sudah cukup. Bukankah itu gelang cucu kamu punya kamu? Apakah tidak cukup setelah memamerkannya 800 kali? 560, pujian tinggi. Kata-kata Ning Ziyuan membuat teman-temannya tertawa. Anda menjengkelkan di sini, Penatuasi, Anda telah memberitahu semua orang yang Anda temui. Cucu Anda memberikannya kepada Anda dan dia memohon kepada Guru Xuan Jing untuk konsekrasi selama beberapa bulan. Telinga kami lelah mendengarkan Anda berbicara tentang bagaimana berbakti cucu Anda. Kamu tahu bahwa Penatua Ning benar-benar menghormati Tuan Xuan Jing dan dia mencoba meminta pengudusan sebelumnya tetapi ditolak. Berhentilah pamer di depannya. Hahaha, ini ulang tahun Penatua Ning hari ini, berhenti memprovokasi dia. Apakah benar-benar jarang memiliki Master Xuan Jing ini untuk mempersucikan gelang? Seseorang dari kerumunan bertanya setelah mendengarkan diskusi. Si Boyi memasang ekspresi serius dan menjawab, tentu saja, Master Xuan Jing adalah seorang beku yang tulus dan terkemuka dan dia tidak melakukan pengudusan untuk sembarang orang. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan, tidak berarti tidak. Ini semua tentang menjadi tulus dan yang paling penting, memiliki kedekatan. Gelang seperti itu sangat langka. Bukankah itu yang Anda sebut harta yang tak ternilai harganya? Master Xuan Jing tidak menonjolkan diri, sehingga tidak banyak orang yang tahu tentang dia tetapi bagi mereka yang benar-benar menghormatinya dari lubuk hati mereka. Ini benar-benar langka. Saya mendengar dari seseorang yang saya kenal yang telah pergi ke sana secara pribadi dan gagal. Mengesampingkan kejujuran, memiliki afinitas benar-benar sulit. Itu konsep yang samar-samar. Bagaimana seseorang bisa memenuhi syarat memiliki afinitas? Tepat, itu jarang terjadi karena betapa sulitnya itu. Mengapa kamu pikir Penatuasi pamer begitu lama? Dia hampir membuatnya menjadi harta keluarganya. Yang paling penting, itu benar-benar memiliki kekuatan spiritual di dalamnya. Dia sangat sakit sebelumnya, tunggu, mengapa Penatuasi tiba-tiba membicarakan hal ini? Bukankah kita sedang melihat gelang Penatua Ning? Dengan beberapa kantong kecil diskusi masih berlangsung, si Boyi melihat gelang Ningxi untuk beberapa waktu lagi sebelum dia mengembalikannya ke Ning Ziyuan. Lalu dia berbalik ke Ningxi dan bertanya, gadis kecil, kamu pasti telah berinvestasi dalam banyak upaya untuk mendapatkan gelang manik-manik giok ini dikuduskan, bukan? Yang dimaksud si Boyi adalah, apakah gelang ini juga dikuduskan oleh Xuan Jing? Bagaimana ini mungkin? Sangat sulit diperoleh. Apa sih yang dilakukan yokel ini? Ningxi terdiam. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apakah lelaki tua ini yakin bahwa gelang yang dibelinya layak untuk pujian setinggi itu? Apakah dia akan percaya padanya jika dia berkata dia hanya menghabiskan 150.000 dolar untuk ini di Jade Treasury dan bahwa dia tidak mengenal Guru Xuan Jing? Ying Fanglin bergumam pada Ning Xueluo, itu hanya konsekrasi kecil oleh beberapa biksu, apakah benar-benar mengejutkan? Sampai-sampai menyebutnya sebagai harta yang tak ternilai. Ning Xueluo menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Fanglin, jangan katakan itu, kakek benar-benar menghormati Guru Xuan Jing. Ini adalah alasan mengapa Penatua tidak peduli tentang apa yang Long Fanyin katakan sebelumnya sementara Ning Yaohua dan Zhuang Lingyu mempercayainya begitu membabi buta. Penatua tidak mempercayai Long Fanyin. Jadi, meskipun dia merasa masam, dia tidak berani mengatakan apa-apa karena Penatua Ning benar-benar menghormati Tuan Xuan Jing. Kalau tidak, dia akan secara tidak langsung menghina Penatua Ning.
Ying Fanglin tidak tahan melihat Ning Xueluo seperti ini. Xueluo, kenapa kamu begitu mudah digertak? Aku akan membalas dendam untukmu. Ning Xueluo telah berhasil menipu Ying Fanglin untuk membantunya. Dia bahkan membuat wajah yang menyedihkan dan Ying Fanglin tidak menggunakan banyak otaknya dan membeli tindakannya. Selanjutnya bab 561, merencanakan tentang cucu saya.